Akhirnya saya Rizky Kertanegara mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Obviously, there are still difficult circumstances prevailing, and by no means are we through this, but it has been. Semua muslim di dunia menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan ampunan, bulan penuh rahmatan. Puasa kita bukan dan dahaga, kita jaga mata kita, mulut kita, hati kita. Mari bersama-sama kita jadikan puasa kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, setiap acara 1 bulan penuh ini ada frame-nya. Yaitu yang pertama, terus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Maka frame ini harus kita patuhi bersama. Mas Ayub, bacakan surat 4 ayat 5-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. pemirsa, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, frame yang penting, kurangin perdebatan. Surat 40 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Terus? Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kurangi perdebatan, pemirsa. Dan yang ketiga, frame-nya, hati-hati, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Seperti biasa, pemirsa, kita punya judul hari ini yang sesuai dengan SMS, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi judulnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti biasa, ingat-ingat, kita punya password. Kemarin Bersatu Kita Teguh, sebelumnya Persatuan Indonesia. Untuk kali ini passwordnya Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena itu, pemirsa, siapkan kertasnya, tulis. Karena, pemirsa, nanti kita saling curhat, saling memberi, saling menerima di pesawat telepon masing-masing, yaitu di 021 574 3478. Saya ulang, 021 574 3478 yang di luar Jabodetabek. Yang di Jakarta, Bogor dan sekitarnya 574 3476. Seperti biasa, pemirsa, saya ditemani nih oleh sahabat-sahabat santri. Yang pertama kita undang Mas Armen. Monggo Mas Armen, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Armen, silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa, pakai batik. Yang kedua, pemirsa, saya undang Ustadz Rosid. Silakan, Ustadz Rosid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, luar Assalamualaikum, Cak Ayub, biasa. Cak Burhan. Aduh, pakaiannya hitam putih. Yang ini batik, yang ini jas. Batik. Saya suka pakaiannya. Hitam dengan putih. Gitu. Ketika hitam itu kena sedikit kotoran akan terlihat. Sama dengan hati. Oh, gitu. Putih pun juga. Ya. Putih ini kalau sedikit kena noda, maka ia akan kelihatan. Oh, gitu ya. Sama dengan hati dan otak kita semuanya nih, Cak. Oh, berarti pakaian yang berbeda ini kalau hatinya satu bagus. Mantap itu, Cak. Jadi kalau beda pakaian mindset satu dan pola pikir satu masih aman ya? Masih aman. Kalau pakainya sama mindsetnya beda gimana? Itu salah satunya sudah menyalahi perintah Rasul. Oh, begitu ya. Gimana Iya. itu bunyinya? Nabi pernah mengatakan bahwasanya jangan sampai kita melihat hanya sebatas pakaian Terus? ataupun sebatas wajah Terus? atau kulit gitu saja. Terus? Akan tetapi kita harus mengetahui hati atau jiwa kita masing-masing.
Tapi sebabnya yang dipandang oleh Allah itu adalah jiwa. Bahasa Arabnya kan Nur. Bahasa Arabnya ya apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila Wala qulub. saya tambahin ada kurang itu Cak. Oh, iya. Kayaknya panjang juga. Iya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila thiyabikum. Oh. Baju. Oh, Nah, itu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Oh gitu. Iya, Jadi kulub itu penting ya? penting. Mindset, pola pikir. Betul. Itu. Kalau sekali waktu dalam proses tertentu pakai batik mau nggak? Bebas, Cak. Mau? Mau. Mau. Pakai jas, pakai batik. Mas Armen pakai jas mau nggak? Oh mau Cak. Pakai yang begini? Mau juga. Mau? Mau. Tapi tahan dulu. Tahan. Ya tahan. Nanti kita bahas lebih dalam. Pemirsa jangan lupa. Terus kita bahas Ramadan yang menyatukan. Batam, sebuah kota di Kepulauan Riau yang menyimpan sejuta pesona. Banyak destinasi wisata menarik dapat kita kunjungi. Pamor Batam sebagai surga belanja memang tidak diragukan. Kenapa mesti keluar negeri bila Batam menyediakan segalanya? Senja menjelang malam, Batam menjanjikan pesona yang tak terlupakan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Wah, saya tertarik loh soal pakaian ini. Mas Armen, sejenak kita berhenti soal pakaian. Ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari apa nih? Saya planters Cak. Apa tuh planters tuh? Planters itu bergerak di bidang perkebunan. Subhanallah. Perkebunan. Iya Cak. Kok punya keinginan untuk gabung di sama-sama sahabat satu ini? Ada latar belakang apa terhadap Quran? Kan ini banyak membahas Quran. Iya. Ya karena ini juga background saya kan sebagai auditor juga. Auditor, mengaudit. Yang diaudit apanya? Semua Cak. Semua operasional. Salah satu keuangan juga. Keuangan juga. Ada Mas Armen pernah nggak ya membaca Al-Quran yang menyangkut sedikit soal perkebunan? Pernah nggak? Pernah Cak. Coba ceritain sepintas. Nanti saya cari ayatnya. Coba. Gimana? Jadi yang saya baca itu bahwasanya kita dalam mendapatkan hasil dari suatu perkebunan atau pertanian, maka kita wajib untuk memotong hasilnya. Kapan itu? Pada saat dipetik hasilnya. Oh gitu. Ya. Kalau nggak salah, pemirsa dicatat di rumah. Jangan lupa, yang catat saja lupa, apalagi nggak nyatet. Ya, surat 6, 141. Nah, bahasa misalnya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung Terus? dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya. Terus? Dan tidak sama rasanya. Lanjut. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Terus? Bila dia berbuah. Bila dia berbuah. Terus? Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ulang lagi. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Oh, jadi mengeluarkannya Di hari kapan? memetik, Cak. Di hari memetik. Oh, bukan nunggu di rumah 2 hari, 5 hari gitu. Oh, gimana? Di kantornya
Mas Armen, begitu metik langsung ditunaikan haknya apa masih nunggu 4 tahun? Sudah berjalan seperti itu. Berjalan. Cak. Oh, jadi begitu metik sudah diberikan hak pada fakir miskin. Jadi kita kan ada juga CSR di sini, Cak. Oh, subhanallah. CSR. Bisa-bisa sebelum itu ya? Ya, CSR sudah jalan. CSR sudah jalan seperti Luar itu. biasa. Kalau semua usaha mau perkebunan mau apalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kira-kira aman nggak bangsa ini? Makanya tadi saya bilang, Cak, Ya. alasan saya kenapa saya belajar Al-Quran. Ya. Karena sedikit banyak saya kan bergerak di aturan. Dalam hal ini aturan perusahaan. Ya. Maka wa innahu lahaqul yakin kan, Cak. Wow. Ya, seperti itu. Luar biasa orang Kamu Medan. jangan iri, ya. Emangnya yang bisa bahasa Arab cuman Korea aja. Tuh buktinya di perkebunan juga. Oh, jadi kerjanya di bidang perkebunan tapi hobinya baca Quran gitu. Bisa seperti itu, Cak. Oh, bisa seperti Ya, itu. bisa seperti Terus itu, Cak. ditemukanlah ayat bahwa setelah memetik hasilnya langsung disampaikan Ya. kepada yang berhak gitu ya. Betul, Cak. Kalau semuanya perkebunan dan juga usaha lain seperti itu dikumpulin kemudian ditaruh di ya satu tempat yang dikelola, mungkin bangsa ini makmur kali ya. Insya Allah, Pak. Oh, Insya Allah. gitu. Luar biasa. Saya yakin, Cak. Oh, jadi harus kembali ke Al-Quran ya. Pasti, Cak. Sering ya ngeliat apa selain itu yang pernah Mas Armen lihat. Nanti sabar. Di sini ada sahabat kita juga. Iya, Cak. Ya. Pakaiannya luar biasa. Hatinya sama nggak dengan saya kira-kira? Insya Allah sama. Cak. Oh, Kita kalau- cinta. Kalau semua kembali kepada Al-Quran dan hadis kan atau As-Sunnah sama dong ya? Sama. Itu soal beda pakaian nggak masalah ya? Tidak masalah. Hatinya sama. Hatinya sama kepada Makanya Allah. beda pakaian, beda warna, passwordnya tetap Pas sama BDK sekali. tunggal Ika. ika. Pemirsa, pakaian sebuah kehormatan. Maka saya menyukai pakaian dia. Ternyata dia juga suka dengan pakaian saya. Demikian juga Mas Armen. Mas Ayub mau nggak pakaian seperti itu? Wah, ya mau banget. Yang penting apanya? Hatinya. Luar Bhinneka biasa. Tunggal Ika. Luar biasa. Maka passwordnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pemirsa, hari ini judulnya istilahnya kembali dah gitu ke Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih Al-Quran itu? Apa sih As-Sunnah itu? Kita baca ayat lagi. Monggo bahasa Indonesia yang Sayub. A'udzubillahi 4 ayat 59. minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, Terus taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. terus Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. tahan. Cocok nggak? Sesuai. Ada satu persoalan kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Iya. Cocok. Cocok. Cocok, Cak. Ya, ada hal nggak tentang Quran dan Sunnah yang jadi pikiran Ya. teman-teman perkebunan? Iya. Gimana? Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan ini dari kawan-kawan juga nih, Cak. Iya. Jadi pada saat waktu saya kan sebisa mungkin itu menyampaikan Ya. Al-Quran atau ayat gitu. Ya. Di sisi lain juga itu ada yang bertanya, apa sih beda sunnah, hadis, dan Ya, Quran itu sendiri. iya Quran itu sendiri. Oh, apa bedanya seperti Di itu? kebun sudah bahas itu ya. Iya, Cak. Luar Kita seperti itu, Cak. Jadi Quran sudah sampai ke kebun-kebun. Harus. Alhamdulillah. Karena itu aturan dari Pemirsa, Tuhan. dengarkan sendiri langsung. Al-Quran sudah sampai di kebun-kebun. Pertanyaannya, boleh nggak nyampe di kebun? Boleh sekali. Emang Quran itu siapa? Untuk manusia. Di kebun manusia bukan? Manusia Oh, aja. subhanallah. Ada satu pertanyaan dari Mas Armen. Apa itu Al-Quran? Apa itu As-Sunnah? Dan apa itu hadis gitu? Iya, Cak. Sejenak. Saya tambah lagi. Oh, ya, silakan. Mungkin ada lagi satu istilah. Istilah, apalagi? Dari yang 3 tadi, Al-Quran, minta tolong ditambah As-Sunnah, Al-Hikmah. Al-Hadis, Al-Hikmah. Iya. Wah, luar Apa biasa. nih bedanya ini? Kenapa nggak dibedanya sekalian? Inayah, hidayah, taufik, ya. Masalahnya di kemudian surat- karunia, di- hikmah, rahmat dan berkah. Di surat 2 Ya. ayat 129.
Kalau tadi di dalam sebelum kurung Rasul As-Sunnah, Ya. ini di surat 2 Al-Baqarah ayat 129. Itu Al-Hikmah dalam kurung baru As-Sunnah. Luar Iya, biasa. Jadi ada 3 hal yang kita bahas. 4 bahkan. Quran sudah kita bahas kemarin. Sekarang As-Sunnahnya. Iya, betul. Kemudian Al-Hadisnya dan Kemudian Al-Hikmah. Waduh. Sekarang dari Al-Hikmah dulu aja ya. Iya. Yang paling ujung ya. Surat 3 ya. Sebelum itu Ya. saya juga ya Al-Hikmah juga karena Ya. kan ini juga saya baca juga di Al-Baqarah 269. Sama. Iya, Ya, itu ya. Al-Hikmah dan Ya. As-Sunnah. Jadi penasaran juga Nah, nih. sudah Al-Hikmahnya dulu, berarti Al-Quran As-Sunnah. Surat 31, 1 sampai 3. Nah, kita lihat. A'udzubillahi bahasa minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Terus? Tilka ayatul kitabil hakim. Terus? Hudaw warahmatan lil muhsinin. Apa? Hakim. Hikmah. Gitu ya? Coba bahasa Indonesianya. Inilah ayat-ayat Al-Quran Yang mengandung hikmah. Terus? Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oh, jadi setelah berbuat baik dapat hikmah gitu ya? Iya, dapat hikmah. Kalau masih teori bicara Quran dan Sunnah belum belum berbuat baik dapat teori juga. Hah? Oh, dapat teori juga. Pemirsa luar biasa. Pertanyaan namanya juga seorang kepala atau pemimpin. Kepala pondok apa pemimpin pondok? Pemimpin atau pengasuh sama saja. Pengasuh, Iya. ya. Tepatnya pengasuh Cak Nur kayaknya. Pengasuh ya, Pengasuh. Jadi pondok anak-anak itu ya. harus diasuh oleh beliau nih. Oh, gitu. Karena ini sudah Yang 5 ngasuh tahun dia. beliau siapa? Gimana? Yang ngasuh beliau. Ini harusnya Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah harusnya itu. Betul. Ya, harus kembali ke situ lagi. Ya, Betul. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih As-Sunnah itu? Ya, kita lihat bahasa Arabnya. Nih, 3338. Nah, ya, bahasa A'udzubillahi Arabnya. minasyaitonirrajim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatallah. Tahan, ada sunnatan. Tambah lagi 17 ayat 77. Bahasa Arabnya. Apa itu sunnah? Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajida li sunnatina. Tambah lagi 15 ayat Li 13. sunnatina tahwila. Sekali lagi nih. Ya, 15 13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Apa itu as-sunnah? Ntar lagi kita bahas pemirsa. Karena ada yang mau lewat. Maka jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Mengamati aktivitas seorang dokter intensif dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa. Ternyata sunnah ini mungkin barangkali ada pemahaman yang lain kali ini. Ulang lagi yang 13 ya. 3338 dulu. 3338. Ya nanti terakhirnya 13. 3338 dulu. Sekarang bahasa bahasa Arabnya dan Indonesianya. Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah sunnatallah. Cukup bahasa Indonesianya. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Lanjut. Allah telah menetapkan yang demikian
sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Terus? Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Oh, boleh nggak saya katakan sunnah itu ketetapan? Boleh. Jadi pemirsa, ketetapan Allah dari nabi sebelumnya hingga nabi terakhir nggak berbeda. Maka nabi yang satu tidak boleh keberatan untuk mengikuti nabi yang lain. Tetap terus menerus. Al-Quran adalah sunnah. Al-Quran hudan, as-sunnah ketetapan yang tidak boleh dirubah-rubah, yang menjadi sebuah perilaku para nabi, sebuah perilaku para rasul. Jadi ketetapan adalah, atau sunnah adalah perilaku nabi atau rasul yang berdasarkan wahyu, yang antara nabi satu dengan nabi sebelumnya tidak boleh ada yang keberatan. Tetap, tap, itu sunnah. Terus pertanyaannya, hadis tadi ya? Hadis. Oh, kira-kira beda nggak? Beda nggak kira-kira dari sisi bahasa? Dari sisi bahasa beda. Beda. Karena sunnah itu kan ketetapan. Ketetapan. Kalau hadis kira-kira apa? Hadis itu perkataan. Oh. Tapi selama ini kan Cak bilang bahwasanya sunnah itu ya hadis ya. Wah, hadis ya sunnah. Kan seperti itu Cak. Maka ini perlu dibongkar nih Cak. Sekarang sudah dilihat bahwa sunnah adalah perilaku yang tetap. Tetap ya. Hadisi, gitu nggak? Iya. Gitu nggak? Betul. Hadisi. Berarti hadis. apa? Ucapan. Perkataan. 7750 nih bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Nah, bahasa Indonesianya? Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Tuh, jadi pemirsa, hadis itu perkataan, sunnah perilaku yang berdasarkan wahyu. Wahyu dilakukan dan dikatakan. Maka hadis itu perkataan Nabi yang berdasarkan wahyu. Contohnya nih, surat 2 159. Bahasa Indonesianya. 2159 ya. Surat 2 159. Sesungguhnya Ya. orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, Ya. setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Berarti setelah mendengar wahyu tidak disampaikan, dilaknat siapa? Dilaknat Allah Allah dan seluruh yang makhluk yang bisa ya, melaknati. termasuk jentik, nyamuk, Yang demam paling berdarah kecil lah, juga gitu. bisa. Nah, berarti menyampaikan wahyu itu wajib. Maka ketika dilakukan oleh para nabi sesuai dengan wahyu, tidak boleh keberatan dengan nabi sebelumnya. Itu perilaku itu as-sunnah, yaitu satu perilaku yang tetap sesuai wahyu yang dijalankan berulang-ulang. Nah, di dalam menyampaikan wahyu tentu ada message dari para nabi di dalam kalangan tertentu. Wahyu itu penting, wahyu itu petunjuk, maka sampaikanlah walau satu ayat ya, Ya, harusnya gitu kan? Iya. Nah, gimana bahasa Arabnya? Balighu anni walau ayah. Apa itu? Hadis bukan? Iya, hadis itu. Suruh nyampaikan walau Satu ayat. Nah, itu perkataan atau perilaku? Perkataan. Nah, itu hadis. Jadi perilaku ada message-nya. Ini ketetapannya sunnah, perilakunya. Kemudian message-nya ya, memberikan pengaruh itu hadis. Atau ucapan Nabi tetap berdasarkan wahyu. Cak Nur, kayaknya Yes. kita harus menerima telepon nih untuk Oh, iya. sampaikan biar ada yang nelpon gitu lah. Iya. Kayaknya ada yang curhat dari rumahan kayaknya. Ya, ya. Ayo, sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. P, sebelum kering. Iya. Masih ada waktu dikit. Wah, sempat kaget. Cak Nur. Ya. Ya, tadi kan sudah jelas bahwasanya hadis itu adalah suatu perkataan Nabi Ya, yang perkataan sesuai Nabi. dengan wahyu gitu Cak. Ya. Betul. Nah, sekarang Cak, saya juga kan baca juga hadis. Sekarang ingin memastikan bahwasanya hadis itu yang soheh. Itu gimana Cak? Mana hadis soheh, mana doif? Karena setahu Ini saya ngomong-ngomong ini kan orang perkebunan kan ngomong hadis ini gimana nih? Terus. ya, jadi gini kan Cak, bahwasanya kan kebenaran yang paling hak itu adalah dari Tuhan. Makanya itulah yang diucapkan Nabi itu pasti tidak keluar dari wahyu. Kalau keluar diancam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana?
Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Dengan Hartono di Surabaya. Mas